Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat datang di video seminar hasil PLK saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fikra Damaruda dengan NPM 230810140 dari program studi informatika UPN Veteran Jawa Timur. Saat ini saya sedang menjalani pembelajaran luar kampus dengan skema studi independen mandiri di Apple Developer Academy Universitas Ciputra. Di video ini saya mau cerita tentang perjalanan saya di sana, mulai dari hari pertama sampai challenge pertama saya, yaitu membangun sebuah aplikasi manajemen keuangan iOS bernama MoneyTap. Yang tagline-nya sendiri itu simple, semudah tap-tap dan beres. Dan aplikasi itulah yang akan saya presentasikan hari ini. Jadi tempat saya ber-PLK ini namanya adalah Apple Developer Academy UC, yang dimana hasil kolaborasi antara Apple Developer Pando Digi dengan Apple Community, yang dimana di Indonesia itu ada 5. Yang pertama di Surabaya, ada di Tangerang, ada di Jakarta, ada di Batam, hingga ada di Bali. Yang bikin tempat ini beda dari kuliah biasa itu, yang dimana itu adalah cara belajarnya, yang dimana metode di sini bernama challenge based learning, yang dimana kami semua itu dikasih tantangan nyata, terus kami semua disuruh cari sendiri masalahnya apa, solusinya gimana, dan juga bangun sampai jadi produk beneran. Sebenarnya ada 3 hal yang saya dapat di sini. Yang pertama yaitu belajar bikin aplikasi iOS secara natif pakai tools resmi Apple, dan juga belajar mengenai ekosistem yang ada di Apple. Yang kedua, mengubah pola pikir saya ketika membangun sebuah aplikasi dengan cara challenge based learning ini sendiri, dengan ada 3 step, yaitu engage, investigate, dan juga act, yang nanti bakal saya sering sebut dan saya jelaskan. Lalu yang ketiga sendiri yaitu budaya komunitasnya, yang dimana di komunitas di Apple Developer Academy ini sangat menjunjung keaslian karya dan juga integritas. Jadi di sini nggak ada tuh yang namanya kayak semacam comot punya orang gitu. Nah, lalu selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih yang saya lakukan di Apple Developer Academy. Yang pertama kali yang saya lakukan yaitu Preface Day. Nah, sebelum masuk semua challenge atau kita melakukan pembuatan app, semua learner yang ada di Apple Developer Academy ini itu harus melewati hal yang bernama Preface Days, yang dimana hal ini itu semacam masa orientasi lah, tapi versi produktifnya, yang dimana di sini kami dibekali budaya kerja dan tools resmi dari Apple. Lalu kita dibentuk mindset problem solving dan juga kolaborasi dulu. Jadi sebelum disuruh ngoding dan cara mikirnya yang dibenerin duluan gitu. Buat saya pribadi, Preface Day ini lumayan mengubah cara pandang saya. Biasanya kan kita nunggu disuruh seperti kerjakan ini, terus dikasih pertanyaan dan kita disuruh jawab. Yang dimana di sini tuh dibalik gitu. Seperti, menurut kamu masalah apa sih yang layak diselesaikan, dan juga dari kata-kata tersebut perjalanan menuju challenge pertama saya itu dimulai. Yang dimana seperti yang bisa Anda lihat di foto, ini adalah kegiatan saya ketika Preface Day, mulai dari kita belajar storytelling, kita langsung memulai belajar presentation, lalu kita belajar konsep visualization dan lain-lainnya. Lalu selanjutnya yaitu peran saya sendiri di akademi adalah iOS Developer Learner, yang dimana simpelnya sendiri saya pegang penuh siklus hidup dari produk, mulai dari analisis kebutuhan, lalu ada ngedesain menggunakan sketch, sampai ngoding. Semua saya dan tim saya jalanin tentunya dengan bimbingan mentor saya. Yang perlu saya tegaskan di awal juga, yang dimana MoneyTap ini adalah challenge pertama saya, dan programnya sendiri itu masih berjalan hingga saya mengambil tag video hingga saat ini, yang dimana itu berjalan selama 10 bulan, dan MoneyTap sendiri ini adalah challenge pertama saya. Seperti itu.
Lalu seperti yang saya jelaskan tadi, perjalanan saya sendiri itu sejauh ini itu sudah selesai pada pitch hasil challenge, yang dimana kalau saya babarkan dari awal, mulai dari previous day sebagai titik nol, masuk ke challenge pertama yaitu fase engage atau merumuskan pertanyaan besarnya seperti big idea, essential question, guiding question hingga finding. Lalu fase selanjutnya yaitu investigate, untuk kita riset dan validasi mulai dari test research hingga research wawancara. Lalu selanjutnya yaitu act, yang dimana di act ini kita mulai membuat wireframe, kita mulai mendesain, kita mulai mengcoding dan juga pengujian, yang dimana semua itu ditutup dengan sesi presentasi challenge di depan mentor dan teman-teman dan juga Apple team yang lainnya. Dan posisi saya sekarang yaitu ada di yang terakhir ini, dan akan berlanjut ke challenge-challenge selanjutnya. Nah, lalu balik lagi ke aplikasi yang mau saya selesaikan tadi, yaitu yang dimana kami itu mengangkat masalah dengan pertanyaan sederhana. Kenapa sih kayak nyatat keuangan itu susah banget gitu? Coba deh kita pikir itu, atau mungkin coba deh siapa yang pernah mikir awal bulan itu kita niat banget gitu, bulan ini aku mau nyatat semua pengeluaran gitu. Terus minggu kedua bolong, lalu selanjutnya kita sudah tidak mencatat keuangan lagi gitu, termasuk saya sendiri gitu. Nah, terus ternyata setelah kami melakukan research dan juga bertanya-tanya kepada wawancara kepada banyak orang, ini semua itu bukan soal cuma males gitu. Ada 4 akar masalah. Yang pertama yaitu kebanyakan orang memang cuma bertahan mencatat 1-2 bulan sebelum menyerah gitu. Yang kedua sendiri yaitu retensi aplikasi keuangan itu rendah. Banyak orang yang download tapi dikit yang bertahan. Yang ketiga yaitu, ini yang paling penting menurut saya, yaitu frictionnya itu tinggi. Buat nyatat misal kopi 15.000 aja, langkahnya itu bisa 10 langkah. Yang pertama seperti buka aplikasi, tunggu loading, pilih dompet, pilih kategori, ketik nominal, ketik catatan, tanggal, dan sebagainya, yang dimana itu semua itu bikin capek duluan gitu. Dan yang keempat yaitu solusi yang ada seperti Excel, Notes, dan juga aplikasi-aplikasi yang udah ada itu rata-rata masih nuntut ngetik manual yang panjang dan ngebosenin. Nah, ini adalah bagian yang kami pakai buat nge-tackle challenge tersebut. Daripada kita nebak-nebak solusinya, kami pakai landasan teori dari BJ Fogg Behavior Model dari Stanford University, yang dimana rumusnya sendiri itu simple. B sama dengan MAP, yang dimana kalau saya jabarkan itu seperti ini. Sebuah perilaku, misalnya perilaku pencatatan keuangan, cuma akan terjadi kalau 3 hal ini ketemu barengan. 3 hal. Yang pertama yaitu motivation atau motivasi, yang kedua itu adalah ability atau kemudahan, yang ketiga yaitu ada prompt atau pemicu. Masalahnya motivasi itu naik turun gitu, dan hampir mustahil dikontrol sama kita sebagai pembuat aplikasi. Hari ini semangat, besok tanggal tua, terus lusa lupa. Lalu mau dikirimkan notifikasi semacam motivasi tiap hari, itu malah jadi jatuhnya annoying menurut kami. Makanya strategi kami itu satu, kita memaksimalkan ability-nya. Kita bikin tindakan pencatatan keuangan itu semudah mungkin, sampai di titik dimana orang-orang tetap bisa nyatat keuangan bahkan di hari yang paling malesnya. Karena kalau sesuatu itu gampang banget dilakukan, motivasi tinggi atau rendah pun dia itu bukan jadi syarat lagi gitu, karena friksinya sudah rendah. Nah, makanya itu kita mewujudkan aplikasi yang namanya MoneyTap, yang dimana MoneyTap ini sebenarnya money management aplikasi pada umumnya, seperti ada budgeting, ada add transaction, add expense, lalu ada hal-hal yang lainnya seperti kategorikal dan lain-lainnya. Tapi kita punya 2 senjata utama. Yang pertama yaitu mekanisme tap-tap yang hampir 0 ngetik gitu. Pilihan kategorinya itu tinggal ketuk, nominal tinggal ketuk, catat transaksi cuman hitungan detik. Yang kedua ini adalah interaktif widget,
Jadi pengguna itu bisa nyatet transaksi langsung dari home screen iPhone bahkan tanpa buka aplikasinya sama sekali, yang dimana friksinya itu dipangkas habis. Selain itu, ada kebutuhan pendukungnya seperti kategori yang bisa di custom, riwayat bisa di filter, ada grafik trend, budget kategori. Terus di sisi non fungsionalitasnya sendiri itu ada, kita itu harus cepat, harus konsisten, dan yang penting datanya itu 100% tersimpan di lokal dan perangkat. Jadi data keuangan sendiri itu kita berpikir bahwa itu privasi banget, jadi gak ada yang dikirim ke server manapun. Sekarang prosesnya, sebelum ngoding itu kami riset dulu, yang dimana di fase engage kami merumuskan big idea dan essential question seputar money management, pertanyaan kunci yang jadi kompas seluruh challenge kami. Di fase investigate kami validasi masalahnya lewat riset literatur dan berbagai sumber. Kita bertanya-tanya melalui guiding question, kita mencari tahu melalui finding, kita sintesiskan hingga kita menemukan problem statement dan juga app statement kita. Yang dimana semua hal itu ditulis di papan kolaborasi kami dengan aplikasi Miro yang seperti mind map. Dari situ kita lahir semua lah, user skenario, fitur list, dan juga tiap fiturnya itu yang kami bangun itu ada alasannya gitu, bukan sekedar kayaknya keren atau tambahan saja. Lalu yang terakhir, desain yang kita kerjakan itu ada di aplikasi Sketch dan juga itu mengikuti Apple HIG atau Human Interface Guidelines. Jadi wireframe sampai high fidelity-nya, dan tiap nambah satu langkah di alur, saya dan tim saya itu selalu nanya ke diri sendiri gitu, ini bisa dihapus gak ya, atau obsesi banget gitu sama minim langkah seperti yang mau kita pendekatkan. Nah lalu selanjutnya yaitu di fase X sendiri, itu bagian ngodingnya. Dua keputusan besar teknis di sini. Yang pertama, saya bangun aplikasinya ini menggunakan Swift UI dengan pola MVVM. Buat yang belum familiar, framework Swift UI itu sendiri sifatnya deklaratif. Jadi saya cukup mendeskripsikan seperti, oh tampilannya tuh harus kayak gini loh untuk data ini gitu. Dan kalau datanya berubah, tampilannya itu otomatis ikut update gitu. Kodenya jadi lebih ringkas, dan juga dengan MVVM tanggung jawab tiap bagian kepisah, dan juga kodenya sendiri itu gampang di maintainable dan juga scalable ketika diurus dengan saya dan tim-tim saya. Kedua, untuk penyimpanannya saya menggunakan framework Swift Data, yang dimana ini adalah framework persistensi modern dari Apple yang definisinya skemanya itu cukup pakai macro add model dan juga reaktif pakai add query, yang dimana ini local friendly first app sehingga data tidak masuk ke server dan juga bisa saling sharing antar iCloud mereka gitu. Dan juga sehingga ini semua itu save dari data-data luar atau hal-hal yang tidak diinginkan oleh user. Nah, sebenarnya ada banyak fitur yang saya bangun, tapi yang paling saya banggain sendiri itu adalah interactive widget, yang dimana yang screenshotnya bisa kalian lihat di slide kanan kita, yang dimana ini dibangun menggunakan kombinasi framework WidgetKit dan app intent. Jadi home screen pengguna bisa pilih expense dan income, pilih kategori, ketik nominal pakai keypad, bahkan ada kalkulasinya. Terus kita tekan save dan hasilnya langsung sinkron real time ke aplikasi utama. Yang dimana kenapa ini membanggakan, karena kita tahu jarang banget gitu ada widget yang interaktif dan juga bisa dipencet. Yang kita tahu widget itu rata-rata hanya sebagai tampilan saja gitu, atau cuman sekedar nice to know aja gitu. Lalu selanjutnya ada fitur-fitur di dalam aplikasinya sendiri seperti Swift Chart buat visualisasi tren, ada recurring engines buat transaksi rutin, dan juga ada saving goals dan budget yang akan saya jelaskan di demo time. Oke, selanjutnya yaitu masuk ke fase demo time, yang dimana kita akan melakukan demo secara real time. Yang di sini saya mirroring iPhone saya menggunakan AirPlay dari ekosistem Apple secara langsung.
Jadi di sini saya akan membuka aplikasi MoneyTap saya yang dimana di depan ini langsung menampilkan overview, ada balance, income, expense, analytic, dan recent transaction. Kenapa kita taruh di depan gitu? Karena user yang buka itu langsung paham gitu balance sisa dia berapa dan keuangan dia itu budgetingnya lebih ke arah mana. Kenapa kita alasan seperti ini? Karena rata-rata orang itu buka aplikasi keuangan niatnya ingin tahu balance dia dan juga budgeting dia gitu, seperti itu. Lalu ke page kedua itu ada transaction yang dimana ini adalah kita menampilkan transaksi-transaksi yang ada dan juga yang sedang kita lakukan, seperti ini ada listrik mingguan dan geprek Mang Ujang, dan juga di sini ada animasinya yang sangat smooth, sesuai dengan Apple HIG atau Human Interface Guideline, seperti itu. Ini ada kalendernya dan lain-lainnya. Lalu dan juga ada filternya juga untuk semua kategori dan juga type. Lalu selanjutnya itu ada plan yang dimana di sini kita bisa mengatur budgeting kita seperti ini. F&B kita atur 200.000, kita bisa tambah misal entertainment kita batasi 50.000 dan lain-lainnya, seperti itu. Lalu yang kedua ini adalah recurring engine yang dimana ini jarang banget ada di aplikasi keuangan. Recurring engine ini adalah transaksi berulang. Misal kita punya transaksi listrik mingguan, atau kita misal setiap harinya rutin makan ayam geprek gitu. Daripada kita masukin setiap hari, kita langsung menyalakan recurring engine seperti ini. Misal kita atur seperti bensin harian yang juga kategorinya akan masuk ke transportation dan amountnya 10.000, yang dimana ini akan otomatis, ini kita setting monthly seperti itu, mungkin setiap bulannya akan masuk otomatis gitu setiap tanggal 6. Lalu selanjutnya yaitu ada saving goals. Di sini buat kita semua biar merasa termotivasi gitu. Misal di sini saya mau beli sepatu baru yang harganya 1,5. Di sini kita bisa menabung dan juga add dan withdraw uangnya. Atau misal seperti yang contohnya ini ada membeli Nintendo Switch 2 gitu. Lalu di setting ini ada export transaction CSV yang dimana ini berfungsi buat kita mengekspor keuangan kita dalam bentuk CSV. Misal kita mau gunakan untuk machine learning, pengolahan data, atau prediksi dan lain-lainnya. Oh ya, dan di setting ini juga otomatis aplikasi kita ini menyambungkan ke iCloud dari device yang kita pakai ini, sehingga kalau kita menggunakan device lain dengan iCloud atau Apple account yang sama, itu akan otomatis tersinkronisasi. Lalu selanjutnya yaitu fitur tap-tap yang seperti kita jelaskan tadi itu. Nah, kalau kita pencet tombol plus, ini otomatis langsung masuk ke keuangannya, langsung kita disuruh memasukkan uangnya gitu, langsung membuka keyboardnya yang otomatis, yang dimana ini membantu banget gitu, sehingga kita nggak perlu banyak mencet. Misal kita langsung 20.000, langsung kategorinya misal health, oke, kita centang saja dan itu bahkan otomatis langsung masuk gitu, seperti ini recent transaction. Bahkan kalau kita emang mau detail, kita baru bisa masukin name dan juga date-nya, yang dimana itu sebenarnya otomatis gitu menggunakan create ML. Nah, di sisi lain kita punya fitur yang kita banggakan yaitu widget, yang dimana dari home screen, misal kita matiin layar kita nyalain, kita langsung bisa nginput keuangan. Misal kita beli makan geprek 15.000, kita tinggal pencet F&B, atau kita bisa cek kategori yang lainnya, kita tinggal ketik 15.000, kita save. Hanya 5 tab saja, yang dimana kita bisa cek di tab ini langsung ada di sini gitu. Nah, lalu kalau misal kita emang pengen simpel lagi, kita juga sediakan shortcut gitu, yang dimana di sini saya setting shortcutnya, misal saya makan 20 ribuan setiap harinya gitu. Jadi mana kita tinggal back tap HP ini 2 kali itu, saya contohin. Nah, dia akan otomatis edit 20.000 to food and drink. Ini lebih mengurangi friction kita dan juga lebih singkat banget, sehingga semua user bisa menggunakan ini tanpa gejala apapun gitu dan tanpa hambatan. Jadi apa hasilnya? Satu angka yang paling saya banggakan yaitu 4 tab tadi, yaitu
Nah, dari buka aplikasi sampai transaksi tersimpan itu kita cuma butuh 4 ketukan, tambah kategori, nominal, simpan. Bandingin sama langkah-langkah di aplikasi konvensional atau yang saya ceritain di awal. Ini bukti paling konkret bahwa strategi memaksimalkan ability itu bukan cuma teori, tapi kejadian beneran gitu. Selain itu, widgetnya sendiri yang seperti kita lihat sebelumnya itu sinkron real time 2 arah dan juga privasi terjaga karena data 100% lokal dan seluruh kebutuhan yang dirumuskan di awal fungsionalitas maupun non-fungsionalitas itu berhasil terpenuhi semuanya. Challenge pertama ini di Apple Developer Academy itu ditutup dengan sesi presentasi di depan para mentor dan teman-teman seangkatan learner saya. Lalu ada Apple Team, Apple Pando Digi Team yang dimana itu Apple Team seluruh dunia. Yang dimana di sini saya mempresentasikan hasil Monitap dengan tim-tim saya. Terus kami menerima feedback yang jujur-jujuran banget dan itu justru yang bikin kami berkembang. Berdiri di depan mentor, di depan semua orang, kita mempertahankan keputusan desain kita sendiri dan ditanya kenapa milih ini bukan itu dan sebagainya. Itu menurut kami pelajaran yang gak bakal saya dapat gitu di tempat lain gitu. Yang dimana ini sesi juga sekaligus penanda bahwa fase challenge pertama itu dari pembuatan aplikasi ini tuntas gitu. Nah, lalu selanjutnya untuk PLK sendiri, kegiatan PLK sendiri ini direkognisi menjadi 3 mata kuliah yang semuanya benar-benar kepraktisan ke Monitap. Yang pertama yaitu analisis kebutuhan, yaitu saya melatih buat lewat riset perilaku penggunaan. Ada kita penerapan BJ Fogg Behavior Model, kita menganalisis penyusunan user skenario dan feature list dan juga wireflow dan juga lainnya tervalidasi di riset literatur kita gitu. Yang kedua, aplikasi mobile. Lewat penerapan Apple Human Interface Guidelines kita, gitu perancangan antar muka low friction dengan micro interaction kita dan integritas kapabilitas sistem iOS kita seperti widget, kita membuat iOS app itu terjalani dengan sempurna. Yang ketiga yaitu pemrograman framework yang dimana kita berlatih framework Swift UI, ada framework Swift Data Modern, saya berlatih menggunakan widget kit, kita berlatih menggunakan app intent dan juga lainnya, sehingga itu semua terrekognisi di mata kuliah seperti itu. Lalu selanjutnya yaitu sebelum saya menutup, saya mau merefleksikan diri gitu tentang apa yang saya bawa pulang dari challenge pertama ini. Pelajaran terbesarnya itu ada di quote ini menurut saya, yang dimana masalah teknologi itu seringkali sebenarnya masalah perilaku manusia. Dimana awalnya saya kira itu bikin aplikasi keuangan itu ya tinggal bikin fitur pencatatan, kita bikin fitur sebanyak-banyaknya yang keren deh gitu. Ternyata yang lebih susah itu dan juga lebih penting itu adalah memahami kenapa manusia berhenti mencatat gitu. Kenapa behavior manusia itu hanya mencatat 1 bulan pertama saja gitu. Solusi terbaik sendiri itu lahir dari pemahaman manusianya dulu gitu, baru teknologinya. Kedua, soal kemandirian. Pegang produk dari nol sampai jadi, dimana setiap keputusan dan konsekuensinya itu milik sendiri gitu. Itu ngajarin saya tanggung jawab dengan cara yang gak bisa disimulasikan gitu. Yang ketiga, soal tahan banding. Fitur widget itu yang paling bikin menurut saya begadang, kayak sinkronisasi state antar widget dan juga aplikasi utama itu nggak semudah seperti yang kita lihat gitu, sampai akhirnya ketemu solusinya lewat shared container dan juga momen pas transaksi yang ngetik di widget itu muncul seketika di aplikasi, itu rasanya kayak kebayar semua. Dan sekarang akhirnya challenge 1 itu tuntas seperti itu. Oke, menurut saya itu saja perjalanan saya di Apple Developer Academy UC bersama Monitap, dan juga sebenarnya kedepannya masih ada beberapa challenge dan aplikasi yang saya kembangkan selama 10 bulan dan juga beberapa bulan, berarti tinggal sekitar 6-7 bulan ke depan. Saya Fikra Damaruda dan juga terima kasih banyak buat bapak atau ibu dosen yang sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini.
buat dosen pembimbing saya sendiri Pak Eka dan juga seluruh mentor-mentor teman saya di Apple Developer Academy. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.